Percobaan KGL induksi kelas Fisika 13. Perkenalkan, nama saya Rara Agustin, saya dari Departemen Kimia dengan NRP 50042111106. Perkenalkan, nama saya Nisrina Fatulsna, NRP 500421191 dari Departemen Kimia. Nama saya Lutfia Lila Kusmasari dengan NRP 50042111048 dari Departemen Kimia. Perkenalkan, nama saya Zita Farida Hakan dari Departemen Kimia dengan NRP 500411113. Perkenalkan, saya Titania Afrodita Azhara, NRP 500411099 dari Departemen Kimia. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada avometer yang digunakan untuk menunjukkan penyimpangan jarum. Selanjutnya ada kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara avometer dengan kumparan. Lalu ada kawat kumparan dan juga ada magnet batang. Kemudian selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama, disiapkan alat dan juga bahan, kemudian disusun kawat tembaga sebagai kumparan, magnet, dan juga avometer seperti gambar. Selanjutnya, magnet digerakkan masuk dan juga keluar pada kumparan bergantian tiap kutubnya, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Selanjutnya yaitu diamati pergerakan jarumnya, dan terakhir dicatat hasilnya. Penjelasan. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, diamati bahwasanya jarum pada avometer tidak mengalami pergerakan sedikit pun. Yang terjadi malah berbeda dengan hasil percobaan pada contoh video di awal tadi, yaitu jarum pada avometer mengalami pergerakan walau hanya sedikit saja, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya terdapat perubahan flux magnetik sehingga timbullah gel induksi. Ketidaktepatan atau ketidaksamaan hasil percobaan yang dilakukan oleh praktikan dengan hasil percobaan pada contoh video di awal tadi disebabkan oleh error. Error tersebut antara lain dikarenakan alat dan juga bahan yang digunakan kurang memadai, kumparan yang digunakan adalah kumparan hasil litan sendiri sehingga kurang stabil saat dihubungkan dengan avometer, kemudian magnet yang digunakan terlalu kecil sehingga medan magnet yang dihasilkan pun juga kecil. Seperti yang kita tahu bahwasanya luas permukaan sebanding dengan besar medan magnet atau flux magnetik yang akan dihasilkan. Sesuai dengan rumus flux magnetik sama dengan besar medan magnet dikali dengan luas permukaan. Untuk itu, untuk meminimalisir error yang terjadi, perlu dilakukan kontrol yang ketat terutama terhadap perlakuan praktikan. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, di sekitar medan magnet yang digerakkan terdapat arus listrik yang disebut GGL induksi. Kedua, besar GGL induksi bergantung pada dua faktor. Yang pertama, jumlah litan yang digunakan. Yang kedua, kecepatan gerak magnet keluar masuk kumparan. Ketiga, kekuatan magnet batang yang digunakan. Kemudian untuk selanjutnya, GGL induksi yang terjadi antara ujung-ujung suatu loop kawat berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilengkapi loop kawat tersebut. Atau dapat dinyatakan GGL induksi timbul tidak hanya pada penghantar yang digerakkan dalam medan magnetik saja, tetapi GGL induksi terjadi setiap saat pada perubahan flux magnetik. Atau rumus flux magnetik dirumuskan sebagai besar perubahan flux magnetik per besar perubahan tiap waktu. Ada pula referensi yang digunakan adalah sebagai berikut. Sekian percobaan GGL induksi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.